Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurafa Rizky Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Internet Gateway. Dan juga nanti kita akan melakukan praktek tentang konfigurasi Internet Gateway. Nah, jadi di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yaitu pertama kita akan melakukan pengenalan tentang apa itu Internet Gateway. Lalu ada tahapan konfigurasi Internet Gateway, yaitu di sini ada konfigurasi WAN, LAN, dan juga NAT. Nah, untuk konfigurasi WAN ini nanti kita akan melakukan dua metode ya teman-teman, yaitu metode DHCP dan juga metode manual. Jadi langsung saja kita bahas tentang pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah sebuah sistem atau perangkat dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai penghubung utama antara jaringan lokal, yaitu LAN, dengan jaringan luar, yaitu WAN. Khususnya internet, secara konsep, gateway bisa diibaratkan seperti pintu keluar masuk pada sebuah rumah ataupun gedung. Semua perangkat di dalam jaringan komputer, HP, dan juga server tidak bisa langsung ke internet. Mereka harus melewati gateway terlebih dahulu. Gateway inilah yang mengatur bagaimana data keluar dan juga masuknya jaringan. Jadi singkatnya itu adalah gateway ini adalah pintu keluar jaringan ke internet. Fungsi internet gateway adalah menghubungkan LAN ke internet, membuat semua perangkat dalam jaringan bisa mengakses internet melalui gateway. Lalu ada routing, yaitu pengarahan data. Lalu gateway juga menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Lalu ada network address translation, yaitu NAT. Lalu dia juga bisa mengubah IP private menjadi IP public agar bisa akses internet. Lalu di sini juga dia bisa melakukan keamanan jaringan dan juga dia bisa digunakan untuk firewall, filtering, dan juga kontrol akses. Tahapan konfigurasi Internet Gateway itu ada 3 ya teman-teman. Nah, konfigurasi Internet Gateway biasanya dilakukan pada router, yaitu misalnya MikroTik atau Cisco. Tujuannya agar jaringan lokal bisa terhubung ke internet secara umum. Nah, konfigurasi Internet Gateway yang pertama yaitu ada konfigurasi WAN, yaitu Wide Area Network. Adalah bagian dari jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara router dengan jaringan luar, yaitu internet atau ISP, yaitu Internet Service Provider. Interface WAN biasanya terhubung ke modem, hotspot, ataupun jaringan provider. Nah, fungsi WAN itu ada menghubungkan jaringan lokal ke internet, menjadi jalur utama keluar masuk data dari dan ke internet, menerima IP address dari SP baik secara otomatis maupun manual. Lalu tahapan yang kedua itu ada konfigurasi LAN, yaitu Local Area Network. Adalah jaringan lokal tempat semua perangkat pengguna terhubung, seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. Fungsi LAN itu ada menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal menjadi sumber permintaan request ke internet, menyediakan komunikasi internal dan antara perangkat. Lalu tahapan yang ketiga itu ada konfigurasi NAT, Network Address Translation. Adalah proses yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu IP public untuk mengakses internet. Fungsi NAT itu adalah mengubah IP private menjadi IP public. Lalu ada menghemat penggunaan IP public dan menjadi penghubung antara LAN dan WAN. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN dengan metode DHCP client itu ada 2, yaitu menggunakan command line interface, parameter yang didapat otomatis, yaitu IP address, gateway, DNS server. Lalu yang kedua itu menggunakan winbox. Nah, untuk
Yang pertama kita akan menggunakan metode DHCP client ini ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke tampilan si topologinya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah si topologinya ya teman-teman. Nah, untuk si topologinya ini saya sudah membuatnya sebelum merecord videonya ya. Nah, jadi di sini ada si networknya, dan di sini ada router MikroTik, di sini ada switch, dan di sini ada klien-kliennya teman-teman, yaitu dari VPC 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, cara menambahkan si switch dan si kliennya ini itu caranya seperti ini ya teman-teman. Kalian untuk si switchnya ini bisa seperti yang router, yaitu klik kanan, lalu node, dan kalian pilih yang Cisco IOL ini, dan kalian di sini ikonnya bisa kalian ganti dengan switch, dan namanya bisa kalian ganti sesuka kalian, misalkan switch gitu ya teman-teman nih, misalkan switch seperti ini ya. Nah, tapi di sini saya menggunakan nama bawaan dari si perangkatnya. Nah, lalu kita langsung saja ke cara konfigurasinya teman-teman. Nah, oke. Jadi langsung saja kita double klik di routernya, dan kita tunggu beberapa saat untuk menunggu tampilan si terminalnya ya teman-teman. Oke, masih kita tunggu ya teman-teman sampai dia muncul si MikroTik login. Nah, jadi dia si tampilan sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita tinggal login saja menggunakan username admin. Lalu kita enter lagi. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan MikroTik seperti ini. Lalu kita ketik N, dan kita tunggu. Jadi seperti ini. Lalu di sini kita tinggal ctrl-c saja ya teman-teman, karena saya tidak ingin mengganti password. Nah, di sini kita bisa geser si terminalnya untuk dia bisa kita enter seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk pertama kita cek dulu dia sudah memiliki IP atau belum ya teman-teman. Kita klik IP address print. Sebentar. Nah, kita ketik IP address print lalu enter. Nah, di sini dia sudah muncul si IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita ketik IP DHCP client, lalu kita print. Nah, ini untuk si IP DHCP client printnya ya sama ya teman-teman nih. 1.19.168.1.19 dan CDR-nya itu /24. Nah, kita bisa melihat detailnya lagi dengan ketik IP DHCP client print detail. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi si IP DHCP-nya ini melalui CLI ya teman-teman. Jadi pertama itu kita ketik IP DHCP client
Nah, di sini kita si IP DHCP yang ini kita remove dulu teman-teman. Nah, jadi enter, lalu kita ketik remove number. Nah, di sini kita cek nih number berapa ya teman-teman. Di sini kan number 0 ya. Kita number sama dengan 0. Kita enter dan ini sudah kehapus ya teman-teman. Bisa kita cek sini. Kita print. Nah, dia tidak muncul ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal cara menambahkannya lagi itu adalah dengan cara add interface sama dengan ether. Oh, sebentar, sorry. Interface sama dengan ether 1. Lalu di sini kita ketik disable sama dengan no. Dan kita enter saja. Nah, lalu kita bisa cek dengan print di sini ya teman-teman. Nah, dia tunggu sebentar. Nah, kita bisa cek di sini ya teman-teman, sebentar dulu. Kita cek dengan IP address print. Dan sudah ada lagi ya teman-teman si IP-nya. Nah, untuk detailnya lagi kita bisa ketik IP DHCP client print detail set. Nah, jadi ini untuk si IP DHCP-nya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi cara konfigurasi IP DHCP melalui command line interface yaitu CLI ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukannya melalui Winbox. Jadi kita buka saja Winbox-nya dan kita pilih MAC address dari si IP yang tadi teman-teman. Kita bisa cek dulu di sini dia IP-nya itu berapa tadi? Nah, ini untuk si IP-nya tadi itu ada 1.92.168.1.19/24 ya teman-teman. Di sini di Winbox-nya bisa kita lihat di sini ada IP address-nya 1.192.168.1.19. Nah, jadi kita pilih si MAC address-nya, lalu kita tinggal connect-kan saja ya teman-teman. Kita tinggal kita tinggal masuk ke Winbox-nya teman-teman. Nah, di sini kita cancel saja. Dan yang harus kita lakukan di sini adalah dengan cara kita IP, ya kita ke menu IP, lalu ke DHCP client. Nah, di sini ada si IP ether1 yang tadi ya teman-teman, yang IP DHCP dari si command line interface-nya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal pilih IP-nya, lalu kita remove. Nah, setelah itu kita klik yang new. Di sini kita pastikan bahwa interface itu di ether1, terus user peer DNS, user peer NTP-nya juga terchecklist ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal apply. Nah, setelah di-apply kita bisa cek status dan cek status, dan di sini dia harusnya sudah muncul si IP-nya ya teman-teman. Di sini di DHCP servernya tadi 192.168.1.1. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, oke, jika sudah kita klik OK. Dan di sini bisa kita cek lagi ya teman-teman statusnya. Nah, di sini sudah muncul ya IP address-nya itu 192.168.1.19/24 ya. Lalu gateway-nya 192.168.1.1. Lalu DHCP servernya 192.168.1.19.
192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu dia cara konfigurasi WAN dengan metode DHCP. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi WAN dengan metode manual. Nah, untuk konfigurasi WAN dengan metode manual ini, dia juga bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan CLI dan juga menggunakan Winbox. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke CLI-nya yang tadi ya teman-teman. Di sini. Oke, kita. Nah, di sini kan tadi kita sudah memiliki si IP DHCP yang tadi ya teman-teman di sini. Nah, ini bisa kita remove dulu ya teman-teman. Nggak perlu kita remove deh. Jadi di sini kita untuk menambahkan si IP yang tadi itu kita menggunakan IP address. Lalu kita add address sama dengan kita masukkan IP yang ingin kita gunakan ya teman-teman. Di sini saya ingin menggunakan 192.168.11.10. Enter, lalu interface-nya itu kita gunakan header 2 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita print IP sprint. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si IP-nya ini sudah bertambah ya teman-teman. Yang tadinya cuma 1 di Ether 1 dan di sini sudah ada si IP yang keduanya di Ether 2 ya teman-teman, yaitu 192.168.11.10 dan seterusnya itu 32 ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita konfigurasikan si gateway-nya teman-teman. Jadi kita bisa ketik IP route terus sebentar, route lalu add gateway sama dengan si berarti 192.168.11.1. Enter. Dan bisa kita lihat di sini IP route print. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gateway-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu di 192.168.11.1. Nah, selanjutnya untuk si DNS servernya itu kita bisa ketik ping lalu google.com lalu kita enter, tunggu sebentar. Nah, di sini ternyata dia belum ada ya teman-teman. Jadi kita bisa lakukan ping set ping add sorry. Jadi untuk shippingnya itu kita bisa lakukan IP DNS lalu kita set, terus kita di sini servers ya teman-teman. Servers sama dengan 8.8.1
192.168.8. Nah, bisa kalian langsung enter saja teman-teman. Nah, jadi itu dia cara konfigurasi WAN dengan metode manual melalui command line interface ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk metode manual melalui inbox-nya itu kita ke menu IP lalu ke addresses ya teman-teman. Nah, di sini ada IP yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini bisa kita remove dulu semuanya teman-teman. Nah, ini kita remove. Nah, lalu kita klik new. Dan kita masukkan si IP yang ingin kita tambahkan ya teman-teman. Misalkan saya digunakan sini 192.168.1.11. Lalu kita apply dan kita klik OK ya teman-teman. Nah, berikutnya kita ke menu IP lagi dan kita cari menu yang routes. Di sini kita bisa lihat bahwa ada si gateway-gateway-nya ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk ini yang dua atas ini bisa kita remove. Oke. Dan bisa kita klik new di sini. Dan kita tambahkan IP gateway yang tadi ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini bisa kita apply dan kita klik OK ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah untuk si gateway-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa pergi ke DNS ya teman-teman. Lalu di sini kan sudah ada si DNS servernya itu 8.8.8.8, cuman belum bisa kita apply ya teman-teman. Jadi di sini kita hapus. Lalu kita ketik ulang 8.8.8.8. Kita apply dan juga kita ketik OK. Nah, jadi itu dia teman-teman cara konfigurasi WAN dengan metode manual, baik melalui CLI ataupun Winbox ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke konfigurasi LAN. Konfigurasi yang dapat dilakukan adalah dengan IP address dan juga DHCP server ya teman-teman. Nah, konfigurasi LAN digunakan untuk mengatur jaringan lokal agar perangkat seperti komputer, laptop, dan HP dapat saling terhubung. IP address berfungsi sebagai identitas setiap perangkat di jaringan, sedangkan DHCP server digunakan untuk membagikan IP address secara otomatis kepada klien. Dengan konfigurasi LAN yang benar, komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan bisa berjalan lancar tanpa konflik IP dan lebih mudah dalam pengelolaannya. Nah, jadi kita langsung saja ke Winbox-nya teman-teman. Nah, oke, jadi kita di sini sudah kembali ke settingan Winbox-nya lagi ya teman-teman. Nah, jadi sekarang untuk si LAN-nya tadi itu kita ke menu IP, lalu kita kembali ke addresses lagi, dan di sini kita langsung new saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung saja masukkan kembali IP yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 192.168.15.10. Dan jangan lupa kita tambahkan CDR-nya itu /24 ya teman-teman. Lalu kita apply dan klik OK. Jika sudah, kita kembali lagi ke menu IP dan kita pergi ke yang namanya DHCP server di sini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ke menu DHCP setup dan di sini kita next, lalu next lagi, next terus sampai selesai teman-teman.
Oke, ini kita next saja teman-teman ya. Dan next, dan di sini dia langsung otomatis terisi ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita kembali ke si Pinet Lab-nya tadi ya teman-teman. Oke, jadi berikutnya kita balik lagi ke si Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita nyalakan si switch dan si PC-PC-nya ini ya teman-teman, si kliennya ini. Jadi tadi sudah saya nyalakan dan terminalnya juga sudah ada. Nah, jadi di sini di terminalnya ini kita ketik show IP ya teman-teman. Nah, di sini kan si IP-nya ini belum ada. Nah, jadi bisa kita ketik IP DHCP lalu enter ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Nah, karena di sini si IP DHCP-nya ini nggak ketemu ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita tambahkan sendiri ya teman-teman. Jadi caranya itu IP, lalu kalian ketik IP yang kalian ingin tambahkan tadi yaitu 192.168.1 titik 15.10. Lalu di sini kita ketik IP-nya gateway-nya 192.168.15.1 dan enter. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman dan bisa kita lakukan lagi yaitu show IP. Nah, dan ini dia sudah selesai ya, sudah muncul si IP-nya di sini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu untuk di PC-nya ini, jadi kalian bisa lakukan hal yang sama juga ke si PC 2, 3, 4, 5 ini. Jadi kalian lakukan saja hal yang sama. Nah, seharusnya itu di terminal ini kita jika mengetik si IP DHCP ini seharusnya itu dia langsung muncul ya teman-teman. Sedangkan di punya saya ini dia tidak muncul, dia tidak ketemu si IP DHCP servernya ini. Nah, jadi saya langsung saja dengan cara manual yaitu kita ketik IP-nya dan si gateway-nya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, langkah konfigurasi NAT di Winbox yaitu adalah dengan cara login ke router melalui Winbox, masuk ke menu IP, lalu firewall, pilih tab NAT, lalu kita klik tombol plus yaitu add untuk menambahkan rule baru, lalu kita klik pengaturan NAT, terus kita pilih tab general, lalu kita isi parameter berikut yaitu chain srcnadd, lalu ada out interface, pilih interface yang mengarah ke internet yaitu contoh ether1 sebagai one, lalu ada tab action, lalu kita isi bagian berikut yaitu action yaitu mask direct. Nah, jadi langsung saja kita ke konfigurasi NAT-nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke Winbox-nya lagi. Lalu kita ke menu IP, kita pilih yang firewall. Nah, lalu kita ke menu NAT. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa kita ke menu NAT.
Lalu kita di sini new. Nah, di sini chain-nya ini harus RC NAT ya teman-teman. Dan untuk out interface-nya ini si either one ya. Lalu kita ke action, dan si action-nya ini bisa kita ganti ke yang namanya masquerade ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini bisa kita apply dan klik OK ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Dan di sini kita kembali lagi ke si Pinet Lab-nya tadi. Nah, di sini kita bisa open aja si terminalnya, dan di sini bisa kita ketik ping google.com ya teman-teman, dan kita enter saja. Nah, oke. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi itu dia tadi cara konfigurasi melalui NAT-nya ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus konfigurasi NAT-nya itu tadi? Karena itu agar kita bisa masuk ke si VPC-nya tadi ya teman-teman. Nah, sebentar. Nah, jadi itu tadi agar kita bisa masuk ke si VPC-nya ini ya teman-teman. Nah, karena itu kita harus melakukan konfigurasi NAT tadi. Jika kita tidak melakukan konfigurasi NAT itu, maka kita tidak akan bisa masuk ke si VPC-nya ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar ya teman-teman. Kita semua masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.